Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman atas sudah mengklik video ini ya. Di sini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah perpindahan panas akan menjelaskan tentang boiler, di mana nama-nama anggota yang pertama ada Rizky Maulana Hakiki dengan NIM 2019 1040 1071. Yang kedua ada saya sendiri Lailatul Husnatullah dengan NIM 2019 1040 1094. Yang selanjutnya ada Muhammad Yahya Almansyah dengan NIM 2019 1040 1087. Dan yang terakhir ada Syekh Maulana Bima Suci dengan NIM 2019 1040 1048. Lanjut. Nah, di sini akan kami jelaskan tentang pengertian boiler yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Kita mulai dari pengertian atau prinsip boiler. Nah, boiler itu sendiri adalah bejana tertutup di mana panas yang akan dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar dipindahkan ke air untuk diubah menjadi uap pada suhu dan tekanan yang diinginkan. Secara garis besar, boiler adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan yaitu satu, yang pertama adalah uap untuk pembangkit listrik. Nah, yang kedua adalah air panas untuk tujuan pemanasan. Pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga mekanik dihasilkan oleh mesin panas yang mengubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi rotasi. Panas yang dihasilkan di tungku ditransmisikan ke boiler, di mana air yang dipaksa masuk ke boiler oleh pompa upan diubah menjadi uap. Prinsip kerja boiler. Boiler adalah katil uap, merupakan suatu bejana tertutup yang terbuka. Boiler berfungsi untuk mentransfer panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar ke air yang menjadi uap atau steam yang berguna. Uap ini digunakan untuk proses-proses industri, penggerak pemanas, dan lain-lain. Pencampuran bahan bakar dengan udara pembakaran terjadi di alat pembakar atau burner. Di sini juga ada tipe boiler. Pertama ada boiler pipa api atau fire tube boiler. Pada boiler pipa api, api dan gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar mengalir melalui pipa-pipa yang dikelilingi oleh air yang berfungsi sebagai penyerap panas. Panas dihantarkan melalui dinding-dinding pipa dari gas-gas panas ke air di sekelilingnya. Boiler pipa api dapat menggunakan bahan bakar minyak, gas, dan bahan bakar padat. Baik, selanjutnya ada tipe boiler. Tipe api memiliki keuntungan sebagai berikut, diantaranya adalah konstruksi yang relatif lebih kuat, biaya perawatan murah, pengoperasian dan perawatan yang mudah, fleksibilitas dalam pengaturan dan perubahan beban pada saat pengoperasiannya, akan tetapi terdapat juga beberapa hal yang tidak menguntungkan. Di antaranya adalah kapasitasnya kecil, efisiensinya termalnya rendah, dan lambat mencapai tekanan kerja maksimum. Selanjutnya ada boiler pipa dingin atau water tube boiler. Pada boiler pipa air berada di dalam pipa-pipa yang dikelilingi oleh api dan gas-gas panas yang berada di luar pipa, sehingga pembentukan uap terjadi di dalam pipa-pipa. Pada dinding dapur boiler pipa air, hampir semuanya tertutup oleh pipa-pipa air. Pipa-pipa air ini berfungsi sebagai permukaan perpindahan panas dan sebagai pendingin dinding dapur boiler, sehingga akan memperpanjang usia pakainya. Bagian-bagian boiler air yaitu yang pertama ruang bakar atau furnace, merupakan tempat berlangsungnya pembakaran. Yang kedua ada alat pembakar atau burner, yang merupakan tempat bercampurnya bahan bakar dengan udara dan melakukan pembakaran. Yang ketiga ada permukaan penguap atau steaming surface. Ya, fungsinya adalah untuk menangkap energi kalor dari gas dan meneruskannya ke air sehingga air menjadi uap. Yang keempat ada cerobong atau stak.
Fungsinya yaitu sebagai saluran pembuangan gas asap dan untuk menarik api. Dan yang terakhir ada drum uap atau steam drum, berfungsi sebagai pengumpul uap, pemisah uap, dan tempat pemasukan air. Selanjutnya ada alat tambahan pada kettle boiler. Yang pertama ada indikator tinggi air, katup pengaman, pemanas air, pompa pengisi air, pengatur air, economizer, water treatment plant, separator, dan kipas udara atau blower. Nah, setelah kita mengetahui pengertian boiler, pembangkit listrik tenaga uap, prinsip kerja boiler, dan beberapa tipe boiler, dan juga alat tambahan pada kettle boiler. Di sini kita masuk ke perpindahan panas di furnace boiler. Perpindahan yang terjadi di dalam beberapa heat exchanger pada furnace boiler dapat terjadi secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Perpindahan kalor hanya dapat terjadi apabila terdapat perbedaan temperatur di antara medium-medium tersebut. Perpindahan kalor dari suatu medium dengan temperatur dalam bentuk gelombang elektromagnetik dapat disebut dengan radiasi. Contohnya yaitu pada kalor yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar menuju dinding bejana pada pipa fluida. Perpindahan kalor yang terjadi pada medium yang stasioner, baik padat maupun cair, disebut dengan perpindahan kalor konduksi. Sedangkan konveksi sebaliknya, yaitu terjadi antara media yang diam dengan fluida yang bergerak. Furnace merupakan tempat terjadinya pembakaran bahan bakar yang merupakan sumber panas. Terdapat 3 macam perpindahan panas yang terjadi di furnace, antara lain yang pertama itu ada perpindahan panas secara radiasi, yang mana akan terjadi pancaran panas dari api atau gas yang akan menempel pada dinding tube, sehingga panas tersebut akan diserap oleh fluida yang mengalir di dalamnya. Yang kedua ada perpindahan panas secara konduksi. Panas mengalir melalui hantaran dari sisi pipa yang menerima panas ke dalam sisi pipa yang memberi panas pada air. Yang ketiga, perpindahan panas konveksi. Panas yang terjadi dengan singgungan molekul-molekul air sehingga panas akan menyebar ke setiap aliran air. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas pada boiler. Yang pertama ada konsentrasi partikel, yang kedua kecepatan angin fluidisasi, yang ketiga ukuran partikel, yang keempat pembentukan deposit boiler, yang kelima bahan bakar, yang keenam udara ekses, yang ketujuh suhu flue gas, yang kedelapan susunan ketebalan dinding isolasi, dan yang terakhir ada scale. Pengaruh perpindahan panas terhadap proses pada furnace boiler. Besarnya beban panas oleh furnace kepada fluida yang dipanaskan bergantung pada jumlah umpan dan perbedaan suhu inlet dan outlet umpan yang ingin dicapai. Semakin besar perbedaan suhu dan semakin banyak jumlah umpan, maka beban dapur akan semakin tinggi. Namun, juga harus diperhatikan bahwa suhu yang dicapai oleh fluida proses yang dipanaskan tidak boleh mencapai suhu di mana dapat terjadi thermal cracking pada fluida proses yang dipanaskan. Thermal cracking akan mengakibatkan terbentuknya gas-gas ringan yang akan mengakibatkan volume fluida hasil pembakaran menjadi sangat besar dan melebihi volume pipa fluida proses. Bila ini terjadi, dapat menimbulkan bahaya berupa meledaknya furnace. Thermal cracking dapat pula mengakibatkan terbentuknya coke yang dapat mengurangi luas perpindahan panas pada furnace.
Furnace pada dasarnya terdiri dari sebuah ruang pembakaran yang menghasilkan sumber kalor untuk diserap kumparan pipa atau tube coil yang di dalamnya mengalir fluida. Dalam konstruksi ini biasanya tube coil dipasang menelusuri dan merapat ke bagian lorong yang menyalurkan gas hasil bakar atau flue gas dari ruang bakar ke cerobong asap atau stack. Perpindahan kalor yang di ruang pembakaran terutama terjadi karena radiasi, disebut seksi radiasi atau radiation reaction. Sedangkan saluran gas hasil pembakaran terutama oleh konveksi disebut seksi konveksi atau konveksi section. Untuk mencegah upaya gas buangan tidak terlalu cepat meninggalkan ruang konveksi, maka pada cerobong seringkali dipasang penyekat atau damper. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan perpindahan panas dan mengurangi kebocoran panas. Untuk meningkatkan perpindahan panas adalah dengan membersihkan tub pada boiler secara teratur. Material yang cocok untuk mengurangi heat loss atau kehilangan panas adalah dengan menggunakan material insulasi. Contohnya adalah insulasi rock wool karena nilai konduktivitas pada insulasi rock wool rendah. Lain yang dapat mengurangi heat loss atau kehilangan panas adalah menaikkan temperatur steam di dalam membran tub. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. So, jadi teman-teman jangan lupa bersyukur di setiap saat dan di setiap waktu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang boiler. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.